Sudah lupa dengan waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Iya, nggak apa-apa, pakai ini aja. Kasih dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa min kitabi syu'bil iman wahbub ilahaka khaf ali ma'i qabihi wahbub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua DKM Musholah Al-Basyariyah Bapak Haji Gusnali beserta seluruh para staf-stafnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Sahibul Hajat Ibu Hajah Popon beserta seluruh keluarga besarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua Majelis Ta'lim Raudhatus Shalihat Ibu Sri Murtini sekaligus sebagai pembawa acara pada sore hari ini beserta seluruh para pengurusnya, di antaranya yaitu ada Ibu Hajah Junarti, Ibu Rumi Astuti, Ibu Siti Halimah, dan juga Ibu Wasmi, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ibu Rafi'ah, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Sahibul Wilayah Bapak dan Ibu Ketua RT 09, yaitu Bapak Muhammad Sodri Yakub beserta istri Ibu Sri Astuti, dan juga seluruh para jajaran-jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu para orang tua kita dan seluruh para jamaah yang alhamdulillah hadir pada sore hari ini. Di antaranya yaitu ada Ibu Nur Khalifah, dan juga ada Ibu Suryana, Ibu Hajah Asniniatun, Ibu Kamini, dan juga Ibu Tri Nur Hayati, dan juga Ibu Syakirah, Ibu Delvi, Ibu Junaidah, Ibu Maimunah, dan juga Ibu Hajah Fitriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi
yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta macam nikmat. Jikalau ranting-ranting di seluruh dunia kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas, serta seluruh air laut kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minadh dhalalati ilal huda. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, alhamdulillah ya Bu, pada hari Jumat yang penuh mubarakah ini kita sama-sama masih bisa bersilaturahim, duduk kembali dan juga dengan niat sama-sama untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita telah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kalau saya tanya mau masuk surga, mau Bu? Pantas kita masuk surga Bu? Pantas gak Bu? Masih jauh. Dengan cara apa kita masuk surga Bu? Dari sholat? Dari sholat? Apa sholat Ibu udah khusyuk? Apa sholatnya udah tepat waktu? Apa sholatnya yakin diterima sama Allah? Nah, belum pasti. Dari sedekah, apa sedekahnya udah banyak Bu? Nah, udah sedekahnya dikit, bahkan enggak ikhlas. Terkadang terbesit di hati kita, sedekah kita itu ada rasa ujub, tinggi hati, rada-rada sombong dikit, manusiawi itu Bu. Lalu dari apa Bu kita berharap kita akan masuk surga? Sholat belum tentu, puasa belum tentu diterima. Ibu kalau puasanya nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu tidak. Kadang cuma nahan lapar dan haus saja, tapi yang lainnya tidak tertahan. Tuh puasa kita Bu, levelnya masih level bawah, sama saya juga. Jadi kita berharap masuk surganya karena apa Bu? Karena rahmat Allah, ridho Allah. Dan satu Bu yang bisa membawa kita masuk surga, yaitu dengan cara kita mencintai kekasih Allah. Kita cintai orang yang
Allah cintai, yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah adalah tingkatan teratas yang bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai kekasih Allah, cintai Rasulullah. Dengan cara apa, Bu? Ibu kalau dengar nama Rasulullah bergetar gak hatinya? Ibu kalau mendengar nama Rasulullah bersolawat tidak? Ibu kalau mendengar nama Rasulullah sedih tidak? Ibu pernah rindu sama orang, Bu? Pernah rindu sama seseorang? Apa nangis-nangis? Nah itu, Bu. Jadikan orang yang kita rindui, yang kita tangisi adalah Rasulullah. Jadikan orang yang kita cintai adalah Rasulullah. Jangan kita mencintai seseorang lebih kita mencintai dari Rasulullah dan Allah, ya Bu? Iya benar. Ibu cinta, gentar gak Bu kalau dengar kita lagi baca sholawat? Gentar Bu, hati berasa kayak ikatan batin kita nyambung ke Rasulullah. Insya Allah dengan kita mencintai Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Apa bukti kita mencintai Rasulullah, Bu? Di sini ada 6 ciri, 6 bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Nanti kita koreksi diri kita, apakah ada 6 ciri ini di diri kita? Jangan-jangan atu aja nggak ada ini, Bu, sama kayak saya ya. Apa 6 bukti kita cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, yakini di hati kita seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sesuai dengan syahadat yang kita yakini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan hanya di lidah aja kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi di hati yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang zaman dulu mabuk gampang syahadatnya karena ngelihat Rasulullah asli bertemu dengan Rasulullah, ngelihat karakter Rasulullah, yakin bahwa Rasulullah utusan. Lah kita ibu udah ketemu sama Rasulullah. Nah, tapi disuruh yakin ibu. Nah, disitulah iman dipertanyakan, Bu. Bahwasanya umat Nabi Muhammad yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tetapi dia yakin akan Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan memberikan hadiah berupa surga, insya Allah. Susah kan, Bu? Kita nggak ketemu, toto kita disuruh yakin, disuruh cinta, disuruh rindu lah. Orang gua kagak kenal lagi disuruh rindu. Nah itu iman kita di sini dipertanyakan. Iman kita di sini dilihat levelnya. Seberapa yakin kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu di sini semuanya yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kalau udah yakin, bukti pertama udah kita kantongin di checklist, dan checklist hijau centreng. Iya. Lalu bukti yang kedua, berkeinginan dan selalu berusaha kuat supaya kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Nah ini, Bu, mudah-mudahan kita kelak di padang mahsyar kita berdiri di bawah panji Rasulullah. Ibu kalau mau dekat dan mau masuk ke dalam barisan Rasulullah dengan cara apa, Bu? Yang pertama, sering membaca salawat. Yang kedua, sering menyantuni anak yatim. Kan kata Rasulullah apa dalam hadisnya, barang siapa yang menyantuni, mengasihi anak yatim, maka nanti dia akan berdiri seperti ini di surga. Berarti kita berdekatan dengan Rasulullah. Makanya kita sering-sering sayangi anak yatim. Insya Allah besok di bulan Muharram biasanya kita menyantuni anak yatim, insya Allah. Lalu bukti yang ketiga, menaati Nabi
dengan menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi diikutin Bu. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk seperti ini, itu untuk kebaikan diri kita, untuk menyehatkan diri kita. Setiap orang yang mengikuti sunnah Nabi, insya Allah hidupnya akan sehat, bener Bu. Karena memang semuanya ajarannya itu baik untuk kita. Dari mulai makan, disuruh makan pakai tangan kanan. Nah itu ada artinya. Kenapa pakai tangan kanan? Sopan. Masa tangan kiri? Kalau tangan kiri kan bekas. Nah bersih-bersih, terkadang kuman. Lalu minum disuruh duduk, tidak berdiri. Bahkan dokter-dokter yang sekarang baru menyadari kenapa Rasul nyuruh kita minum duduk, karena kalau berdiri nanti airnya tidak langsung ke lambung Bu. Itu nanti menyebabkan kita pipisnya sakit, apa disebutnya penyakitnya? Prostat. Nah iya, kantong kemihnya sakit, jadi pipisnya suka anyang-anyangan kalau yang sering minum berdiri. Dan juga sering pipis berdiri juga itu Bu. Kalau kita sering pipis berdiri, biasanya kalau cowok mah berdiri ya. Kalau cewek kadang udah cewek berdiri lagi ya, ewer-eweran kemana-mana Bu. Itu ceboknya ribet Bu, semua kaki dicebokin. Ya iya, kalau bisa pipisnya duduk. Karena kalau ada orang yang pipis berdiri, itu setan seneng Bu. Ada setan yang jalannya lagi pincang, karena kita pipisnya berdiri, sehat lagi kakinya. Seneng itu setan kalau lihat ada manusia yang pipis berdiri. Kata setan, alhamdulillah sehat lagi kakinya. Lah kita orang boleh dipecutin kakinya biar kakinya sakit, kita pipis berdiri. Jadi satu setan akan sehat kalau ada satu manusia yang pipis berdiri. Makanya biasanya pipisnya nongkrong ya Bu ya. Kali ibu pipis lagi berdiri, saya gak bayangin ngewer-ngewer. Masya Allah. Lah, ya buru-buru udah kagak ketahan gitu. Nyewer. Udah gak apa-apa kalau udah urgent mah Bu Suryana, yang penting langsung nongkrong dibersihin dah semua. Biasanya ngewernya kan sampai ke paha-paha, ke kaki ya. Nah, bersihin dah itu semuanya biar udah gak ada najis. Takutnya nanti sholatnya tidak sah karena masih ada aliran air pipis di kaki. Masya Allah. Jadi itu bukti yang keberapa Bu? Yang ketiga. Lalu bukti yang keempat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita solawat 1 kali dibalas sama Allah 10 kali. Apalagi kalau kita solawatnya 1000 kali, maka dibalas sama Allah jadi 10.000 kali. Masya Allah. Ibu biasa sholawatnya senengnya apa Bu? Biasanya ya sholawatnya pendek, Allahumma sholli ala. Oh astagfirullahaladzim, itu mah istighfar. Ya itu istighfar Bu Dev. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus diulangi sholawatnya ya Bu ya, sampai sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan kita bersolawat, bukan hanya Rasulullah mencintai kita, tetapi juga membawa keberkahan di hidup kita. Ibu kalau ada doanya, keinginannya yang belum dikabul, banyakin sholawat. Insya Allah keinginan kita, cita-cita kita akan dikabul. Makanya banyak yang kalau ngeliat rumah cakep solawatin. Gak solawatin ya pengen punya rumah. Tapi gak apa-apa, dengan bersolawat maka hidup kita akan menjadi berkah. Itu Bu, itu dahsyatnya solawat kepada Nabi. Lalu bukti yang kelima, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa aja orang dicintai Nabi Bu? Keluarganya, ahlul bait, lalu sahabat-sahabatnya.
Nah itu teman-temannya tabi'in. Kita harus mencintai semuanya. Jangan hanya mencintai satu. Itu nggak boleh ya Bu ya. Karena ada sebuah aliran yang hanya mencintai Sayyidina Ali, sedangkan Umar, Abu Bakar, Utsmannya dihina-hina, dimaki-maki. Nggak boleh. Karena itu memang semuanya sahabat Nabi. Nah, kalau ajaran begitu berarti ajarannya benar gak Bu? Jangan sampai ya Bu ya kita ngikut ke ajaran seperti itu. Karena ajaran itu udah masuk ke dalam ajaran yang sesat. Karena semuanya udah berbeda. Syahadatnya sudah berbeda. Dan sholatnya juga tata caranya udah beda. Ibu kalau masuk di suatu masjid misalnya nggak tahu nih di mana, tiba-tiba ngeliat orang gerakan sholatnya beda. Udah gitu di sejadahnya ditaruhin batu. Nah itu biasanya begitu ya. Pernah ya? Kadang itu Bu, dia di sejadahnya ditaruhin batu. Berarti itu kita udah masuk ke masjid yang bukan orang kita. Nah masjidnya yang berbeda itu ajarannya. Gak apa-apa itu sholat gak apa-apa, tapi jangan mengikuti. Apalagi kalau ada yang ngajak-ngajak, ibu jangan ikut-ikutan ya Bu ya. Nauzubillah. Jangan sampai di akhir hayat kita mengikuti jalan yang salah. Lalu yang keenam, yang terakhir, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Karena sebaik-baik sesempurna manusia itulah Nabi Muhammad. Maka kita ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak jauh lebih bagus daripada ilmu. Percuma orang yang pintar tapi tidak berakhlakul karimah, tidak beradab. Tapi jauh lebih bagus orang yang bodoh tapi berakhlak. Benar Bu? Iya. Maka kita suka sama seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Walaupun orangnya super banget, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, kita juga jadi nggak suka. Maka kita harus menyempurnakan akhlak kita, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu akan suka dengan kita. Insya itulah 6 bukti kalau kita cinta terhadap Rasulullah. Udah berapa Bu dari ke-6 itu yang ada di diri kita Bu? Checklist dari udah ada itu. Nomor 1 apa tadi? Yakin. Nah, yakin Rasulullah utusan Allah. Kalau itu udah ada, udah checklist lulus nomor 1. Nomor 2, berkeinginan dan berusaha kuat untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah. Caranya dengan banyak sholawat dan juga banyak menyantuni anak. Insya Allah kita sudah melaksanakannya. Maka itu udah dicek, checklist. Alhamdulillah kita sudah termasuk. Lalu yang ketiga, menaati Nabi dengan menjalankan sunnahnya. Udah Bu dijalanin sunnahnya? Alhamdulillah, insya Allah. Walaupun belum semuanya, belum sempurna, tapi kita udah berusaha untuk menjalankan sunnahnya. Checklist dari itu juga. Lalu yang keempat, perbanyak sholawat. Alhamdulillah udah juga ya, kita alhamdulillah udah banyak sholawat. Checklist. Kelima, mencintai keluarga. Mencintai orang yang dicintai Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabiin, para ulama, termasuk semua orang yang dicintai Nabi juga ya Bu ya. Insya Allah kita juga sudah mencintai. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, mengikuti akhlak Nabi. Nah yang ini udah belum Bu? Akhlak Nabi. Nah insya Allah dengan kita kumpul di majelis taklim, maka kita akan belajar untuk mengikuti akhlaknya Nabi. Insya Allah. Alhamdulillah 6 itu ya Bu yang bisa kita koreksi di diri kita, dan insya Allah itu bukti menjadi kita cinta kepada Rasulullah. Insya Allah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat
untuk kita semuanya ya Bu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisarinya di